Halo Scaper, jumpa lagi dengan saya Om Ferry. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara cepat membuat diffuser CO2 berbahan keramik, namun dengan alat gerinda milik tetangga. Nanti jadinya seperti ini kawan-kawan. Nah, sebelumnya saya juga pernah membuat diffuser berbahan keramik, namun dengan alat yang sederhana dan manual, yakni dengan menggunakan kapi dan palu. Jadi untuk mengupasnya ini saya menggunakan kapi yang saya getok menggunakan palu. Nah, untuk videonya kawan-kawan bisa cek linknya dari sini. Oke, langsung saja kita praktekkan video pembuatan diffuser CO2 berbahan keramik menggunakan gerinda milik tetangga. Bahan yang pertama ialah keramik kamar mandi. Nah, ini saya pilih karena pori-porinya lebih rapat. Kemudian dop pipa bening untuk tempat diffusernya. Lalu ini adalah isi bolpen yang agak besar. Kemudian amplas ukuran 100. Lalu ada lem G atau super glue. Kemudian korek api untuk membengkokkan isi bolpen. Tidak lupa nanti pasir kita masukkan ke dalam isi bolpen. Kemudian alat yang saya gunakan ialah gerinda milik tetangga. Ini kawan-kawan bisa mencontoh saya untuk pinjam ke tetangga. Nah, untuk mata gerindanya saya menggunakan mata diamond atau biasa digunakan untuk memotong keramik. Nah, untuk pemasangannya ini bisa diperhatikan rotasinya. Nah, sedangkan gerinda itu mutarnya berlawanan jarum jam, sehingga kita balik lalu kita pasang penguncinya. Seperti ini kawan-kawan. Saya yakin kawan-kawan sudah bisa untuk memasangnya. Oke, setelah terpasang kita coba nyalakan apakah berfungsi. Oke, ternyata gerindanya berfungsi kawan-kawan. Nanti percuma kalau kita pinjam tapi tidak berfungsi, kan sia-sia saja. Oke, kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu mengupas bagian lapisan atas dari keramik. Nah, ini kita kupas agar nanti CO2-nya bisa menembus dari pori-pori keramik. Nah, ini sangat mudah sekali kawan-kawan menggunakan mata gerinda diamond. Jangan sekali-sekali menggunakan mata gerinda pemotong besi ya kawan-kawan. Itu tidak bisa. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu kita beri tanda seukuran dengan dop pipa bening. Nah, kita ambil secukupnya saja. Lalu kita potong dengan menggunakan gerinda. Sangat mudah sekali kawan-kawan. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu menyiapkan alat untuk mengamplas. Ya, di sini saya menggunakan papan kayu. Kemudian amplasnya saya sekrup agar mempermudah saya untuk proses pengamplasan. Oke, sudah siap. Langsung saja kita amplas keramiknya. Sangat cepat sekali kawan-kawan. Untuk amplas ini lebih cepat daripada menghaluskan dengan alat pengasap pisau atau yang sudah saya pernah lakukan di video sebelumnya. Ternyata dengan amplas ini lebih mudah dan lebih cepat. Bisa diperhatikan di situ kawan-kawan. Langsung halus. Tinggal kita sesuaikan bentuknya dengan dop pipa bening. Oke, jadinya akan seperti ini keramiknya kawan-kawan. Lumayan rapi. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu proses membengkokkan pipa kecil isi bolpen. Seperti biasa, tetap harus kita isi dengan pasir agar bentuknya tetap bulat, tidak kisut dan meleot-meleot.
Oke, setelah dirasa cukup padat pasirnya, langsung saja kita panaskan dengan korek api secara memutar. Nah, ini jangan terlalu lama. Kalau sudah letoy langsung kita bengkokkan dengan konektor T. Nah, hasilnya akan seperti ini kawan-kawan. Setelah itu kita lubangi bagian tengah dari dop pipa bening sebagai jalur dari pipa kecil isi dari bolpen. Nah, setelah kita lubangi dengan solder, langsung kita rapikan dengan cutter. Dan untuk memperlebar lubangnya, kawan-kawan bisa menggunakan gunting sehingga masuknya bisa pas seperti ini. Oke, hasilnya akan seperti ini kawan-kawan. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pengeleman bagian dop pipa bening dengan isi bolpen. Nah, di sini kita pastikan atau kawan-kawan pastikan agar tidak ada kebocoran, sehingga nanti ketika ada CO2 dia tidak terbuang lewat lubang yang bocor. Setelah pipa bening dengan isi bolpen menempel, kita lanjut untuk menempelkan bagian keramik. Nah, ini usahakan agar permukaan dari dop pipa ini rata ya kawan-kawan. Kalau perlu diamplas sedikit dulu agar nanti tidak ada rongga yang menyebabkan kebocoran. Oke, setelah seluruh sambungan sudah kita lem secara merata, sekarang kita biarkan diffusernya mengering dulu. Oke, hasil akhirnya akan seperti ini kawan-kawan, diffusernya dengan tampilan yang lumayan amburadul. Untuk isi bolpen ini sudah pas ketika kita tancapkan di selang aerotor. Ini sudah saya coba, pas di selang CO2 juga dia pas. Nah, seperti ini nanti penampilan akhirnya. Baik kawan-kawan, demikian video tutorial dari saya hari ini. Apabila dirasa bermanfaat, maka tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan komen di bawah apabila ada video yang ingin ditanyakan. Ikuti terus update terbaru dari channel ini. Jangan lupa bahagia, tetap semangat, dan terus berkarya. Sampai jumpa.